Kebetulan sudah sore ya, jadi di sore-sore yang berbahagia ini saya diberi kesempatan dari Pro Emergency untuk memberikan topik penanganan shock pada pediatrik. Eh, Sebelum saya mulai tadi Dokter Stephen sudah cukup banyak memberikan insight kepada kita mengenai kegawatan pada anak. Saya review sedikit ya tentang menilai kegawatan karena ini akan berhubungan nanti dengan topik saya yang shock pada pediatrik. Nah, yang pertama adalah saya ingatkan kembali mengenai segitiga asesmen gawat darurat anak atau SAGA yang saat ini memang sudah dipopulerkan bukan hanya di kalangan dokter anak tapi juga di kalangan dokter umum. Ya, bagaimana cara kita menilai apakah suatu anak ini gawat atau tidak. Jadi ini sangat penting sebelum kita melakukan primary dan secondary uh, uh, action pada anak. Kemudian apa saja yang dinilai? Ya, ini yang pertama tadi. Saya ulang sedikit boleh ya Bu Mea? Nah, ada beberapa komponen yang dinilai di sini. Kehilangan ya. Nah, ini yang dinilai adalah tonus ya, yang dilihat kemudian apakah ada interaksi. Nah, tonus ini yang kita lihat bagaimana gerakan-gerakan anak, apakah dia bersuara aktif, kemudian menolak pemeriksa dengan kuat, apakah tonusnya keplek ya, lumpuh atau tonusnya cukup baik. Kemudian kita akan melihat bagaimana interaksi ya, anaknya sadar atau tidak. Nah, untuk dokter anak sendiri kita happy kalau anak itu datang dengan nangis-nangis ya, bukan yang diam-diam aja. Nah, jadi di situ kita bisa melihat bahwa anak sudah apa namanya anak masih alert ya, masih awas waspada. Apakah dia mau bermain ya atau mau berinteraksi dengan pengasuh atau pemeriksa. Kemudian yang ketiga adalah kenyamanan. Apakah dia dapat ditenangkan oleh pengasuh atau pemeriksa atau anaknya menangis terus atau terlihat agitasi walaupun kita sudah melakukan pendekatan dengan cukup lembut. Kemudian yang kita lihat ada lagi pandangan. Apakah dia bisa fokus pandangan atau pandangan kosong? Ya, jadi itu juga bisa menentukan apakah anak ini gawat atau tidak. Yang ketiga, yang terakhir adalah kekuatan bicara atau menangis. Apakah anak bicara atau menangis dengan kuat atau anak suaranya keluar tapi itu suaranya sangat lemah atau parau. Nah, ini bisa kita lihat ya, ada 5 komponen yang akan kita nilai dari tampilan. Nah, saya akan melihatkan sedikit video ya untuk menilai apakah ini secara tampilan anak ini oke atau tidak. Izin Ibu Mei, apakah videonya berjalan? Jalan, Dokter Gemma. Oke. Jadi di sini bisa kita nilai yang pertama tonus. Kita bisa melihat dari video ini tonus anak ini keplek ya, ya. Kemudian tidak ada interaksi walaupun sudah di apa ya dipanggil atau dirangsang baik kepada ibunya ataupun kepada pemeriksanya. Ya, anak nyaman. Kita tidak bisa menilai apakah nyaman atau tidak karena memang sama sekali tidak ada interaksi. Kemudian kita lihat pandangan mata. Nah, kalau kita lihat pandangan mata di sini, anak ini tidak ada ke satu objek tertentu, ya, malah dia tetap seperti kosong. Itu dia. Jadi suara juga begitu, ya. Jadi bisa kita simpulkan dari video ini bahwasannya pada anak ini tampilannya terganggu. Nah, ketika tampilan terganggu, apakah ini masuk dalam suatu gawat? Ya, ternyata anak ini adalah suatu anak yang gawat karena sudah tidak eh, ada kontak atau sudah tidak sadar penuh. Nah, yang kedua, yang kedua adalah usaha nafas. Apa yang kita nilai dari usaha nafas, menilai pada anak ini, yang kita nilai adalah apakah ada suara nafas tambahan, ya. Suara nafas tambahannya bagaimana? Mengorok, ya, parau, ada stridorkah dia, ada merintih, mengi. Nah, ini bisa kita nilai dengan mendengar saja, ya. Kemudian bisa kita nilai posisi tubuh yang abnormal, ya, sniffing, tripoding, apakah anak menolak berbaring, ya, posisi-posisi yang memang tidak biasa. Kemudian ada retraksi atau tarikan dari otot-otot iga. Itu bisa kita nilai apakah ada retraksi pada supraclavicular, interkostal, substernal, ataupun posisi head bobbing. Nah, kemudian yang terakhir adalah pernafasan cuping hidung. Ya, bisa kita nilai apakah anak ini ada pernafasan cuping hidung atau tidak. Ya, jadi ada 4 komponen yang kita nilai dari usaha nafas. Nah, saya juga menunjukkan sedikit itu untuk menilai
apakah ini usaha nafasnya terganggu atau tidak. Ya, di sini kita bisa nilai satu posisi, ya. Kemudian ada retraksi atau tarikan-tarikan dari dinding dada. Bu Mei, apakah videonya jalan, Bu Mei? Jalan dok, jalan. Jalan. Oke. Ya. Jadi bisa kita nilai dengan cara posisi seperti ini saja, kemudian ada tarikan-tarikan dari dinding dada. Nah, kalau kita nilai di sini pasti usaha nafasnya terganggu, ya. Kemudian kita bisa lihat posisi-posisi seperti ini. Ya, ada retraksi, kemudian posisi sniffing ya, kepala sedikit membungkuk ke depan, kemudian ada posisi tripod ya, ini seperti segitiga. Nah, ini menunjukkan suatu posisi-posisi yang tidak normal atau terjadi gangguan pada usaha nafas. Nah, yang ketiga adalah sirkulasi. Apa yang kita nilai dari sirkulasi ini? Yang kita nilai adalah pucat. Ya, bagaimana kita menilai pucat? Ya, kulit atau mukosa tampak kurang merah karena kurang aliran darah. Ya, biasanya kita menilai pucat dengan membandingkan kemerahan tangan telapak tangan kita dengan pasiennya. Ya, kemudian ada mottling atau tidak? Motlet ya, kulit berbercak kebiruan akibat vasokonstriksi. Nah, ini biasanya juga sering terjadi pada bayi-bayi ya, hipotermi, hipoglikemi ya, motlet ya. Itu bisa kita lihat. Kemudian ada sianosis ya, kulit dan mukosa biru. Perlu kita perhatikan juga apakah sianosis ini sentral atau perifer. Ya, biasanya kalau sianosisnya sentral itu kita lihatnya di bibir ya. Kemudian kalau dia perifer kita bisa lihatnya di ujung-ujung jari. Nah, ini dia cara menilai pucat kita bandingkan antara pasien dengan tangan pemeriksa. Nah, ini mottling, kutis marmorata ya ini ya, kulitnya berbercak kebiruan. Nah, kalau ada tanda-tanda seperti ini, berarti terganggulah dari bagian sirkulasi. Nah, salah satu terganggu aja sudah menunjukkan anak itu gawat. Nah, apalagi kalau memang nanti ketiganya terganggu. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Stephen. Saya hanya menunjukkan kalau nanti kita masuk pada kondisi shock, itu mana yang terganggu. Jadi tadi shock ini ada dua, nanti terkompensasi dan dekompensasi. Biasanya yang terkompensasi itu ada gangguan pada sirkulasi kulit. Ya, pucat anaknya, kemudian ada mottling, kemudian ada sianosis. Tapi kalau shock yang dekompensasi, yang sudah tidak terkompensasi lagi, tampilan ya itu dan sirkulasi kulit sudah pasti abnormal. Tapi upaya nafas bisa normal atau tidak normal. Nah, yang perlu kita tata laksana segera adalah apabila terjadi gagal jantung paru. Ini ketiganya adalah tidak normal atau abnormal, maka harus segera dilakukan bantuan hidup dasar pada anak. Ini kita menunjukkan klasifikasi SAGA ya. Klasifikasi ini untuk teman-teman yang berada di IGD. Jadi di mana sih saya harus meletakkan pasien-pasien ini ya? Nah, kalau pasiennya stabil-stabil saja dari 3 komponen tadi ya. Nah, ini dia warnanya hijau. Ya, jadi biasanya ini kita letakkan di daerah warna hijau, artinya tidak emergensi untuk tata laksana segera. Nah, tapi ada juga yang warna merah nih, yang tadi harus segera dilakukan tindakan atau harus segera dilakukan RJPO, itu dimasukkan ke warna merah. Nah, yang mana yang warna kuning nih? Warna kuning kalau di lampu lalu lintas tuh hati-hati ya. Nah, ini dia. Warna kuning adalah kondisi di mana minimal satu komponen abnormal dan salah satu komponen normal. Jadi apa-apa aja kasus-kasus yang menunjukkan satu komponen abnormal dan salah satu komponen normal itu pada kasus-kasus gawat nafas dan gagal nafas. Jadi nanti teman-teman harus bisa membedakan apa yang dimaksud gawat nafas dan apa yang dimaksud dengan gagal nafas. Kemudian pada pasien-pasien yang mengalami shock atau yang mengalami gangguan SSP atau metabolik. Nah, inilah ya dia masuk ke dalam zona atau triase pada warna kuning. Nah, ini sambungannya yang tadi dari Dr. Stephen. Setelah kita menilai SAGA, ya kan, baru kita melakukan primary survey dan secondary survey. Nah, apa aja tuh? Sorry. Nah, ini menilai potensi nafas, ya, airway, breathing, circulation, ya, disability dan exposure. Nah, di sini kita nilai frekuensi nafas, kemudian, nah, di sini yang primary survey dan secondary kita sudah menggunakan alat, ya. Jadi tadi yang SAGA kita hanya melihat dan mendengar saja, ya. Jadi kemampuan kita menilai gawat atau tidak itu ditentukan dalam beberapa detik pertama ketika kita melihat pasiennya. Apakah ini gawat atau tidak, itu menilainya dengan SAGA tadi, komponen-komponen SAGA. Baru kemudian setelah kita tentukan dia gawat atau tidak, baru kita masuk ke primary survey dan secondary survey. Nah, ini dia primary survey. Kemudian
baru kita melakukan prioritas tata laksana berdasarkan klasifikasi Saga tadi. Ya, kalau pasiennya di zona hijau, yang tadi kita letakkan ini hijau nih, ya, jadi dia tidak kasih terapi yang spesifik sesuai dengan etiologi penyakitnya. Kemudian ini tadi gawat nafas, gagal nafas, ini masuk dan renjatan atau shock ini masuk tadi ke zona yang kuning, ya. Nah, kalau yang gawat nafas, contoh-contohnya itu pasien-pasien dengan asma bronkial, ya, yang serangannya berat, ya, itu bisa dikasih posisi nyaman, ya, kemudian dikasih oksigen, terapinya sesuai dengan hasil konsul ke dokter. Nah, kalau terjadi gagal nafas, ini tetap dikerjakan buka jalan nafas (RW), ya, kita berikan head till, chin lift, jaw thrust, ya. Kemudian kalau ada benda asing yang menyumbat kita keluarkan. Kemudian, sorry, kemudian kita berikan terapi oksigen, kemudian memberikan ventilasi tekanan positif atau PTP sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang butuh pemberian oksigen, kita biasanya kan mulainya dari nasal kanul, ya, nasal kanul. Kemudian kita nilai apakah cukup nih saturasi, apakah retraksi berkurang, kemudian apakah denyut jantungnya oke. Ya, ketika itu tidak cukup, maka kita akan naik kepada topangan berikutnya, yaitu menggunakan simple mask. Kemudian naik lagi ke berikutnya, kita gunakan NRM seperti itu sampai seterusnya apabila kita membutuhkan intubasi. Nah, kemudian yang keempat ini adalah renjatan. Ini nanti saya akan lebih spesifik menjelaskannya. Kemudian gangguan SSP atau metabolik ini juga masih masuk di garis yang kuning tadi. Ya, jadi kita berikan juga oksigen. Ya, kita berikan juga oksigen. Kemudian periksa gula darah. Nah, yang ingin saya sampaikan pada teman-teman adalah ingat hati-hati bahwa pada anak itu sering cenderung terjadi hipoglikemi. Ya, anak itu kan nggak punya simpanan gula yang cukup banyak. Jadi ketika terjadi sakit yang cukup lama, intake yang tidak adekuat, ya, cairan yang masuk tidak banyak, ya, itu resiko untuk terjadi hipoglikemi. Dan itu tampilan pasien-pasien hipoglikemi kadang-kadang itu mirip, hampir sama, bahkan bisa juga mengikuti pasien-pasien dengan shock, ya. Jadi tangan dingin, ada kejang, anak tidak sadar, ya. Jadi ini saya suka melakukan pemeriksaan gula darah ini jadi suatu kewajiban pada pasien anak jika masuk ke IGD atau datang kepada kita. Nah, yang kemudian dilakukan adalah pemeriksaan laboratorium dan radiologi sesuai indikasi pada gangguan SSP atau metabolik. Yang lain adalah seperti gangguan metabolik yang lain adalah gangguan elektrolit, ya, hiponatremia, hipokalsemia, itu juga menjadi suatu hal yang sangat sering terjadi pada anak, terutama anak-anak dengan diare yang berkepanjangan, ya, gastroenteritis akut dengan dehidrasi berat, itu pasti juga sering terjadi gangguan elektrolit. Ya, kemudian kalau metabolik itu pasien-pasien dengan metabolik asidosis, ya, pernafasan yang kusmal, ya, kemudian itu menjadi salah satu menunjukkan ini adalah suatu kondisi yang cukup gawat. Nah, tadi yang terakhir kalau terjadi gagal jantung paru, ya, itu menunjukkan adanya suatu kelainan dan harus segera diberikan tindakan RJPO. Ini dia. Jadi untuk pertama kali kita menilai itu adalah nilai apakah gawat atau tidak, baru kita masuk ke primary and secondary survey yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Stephen. Nah, saya lanjut ke topik saya pada hari ini adalah topik shock pada anak. Sebelum saya mulai, saya akan menunjukkan sedikit ada video pasien saya. Okay. Ibu Mei, izin, apakah kelihatan Bu Mei? Terlihat, tapi suaranya tidak terdengar, dokter. Ini Memang videonya tidak bersuara. Iya, videonya memang tidak bersuara, Bu Mei. Saya ingin Yap. menunjukkan pasien saya 5 tahun, masuk dengan demam, kemudian ada ruam, kemudian demam 5 hari, ya, sudah di ruangan, kemudian kita lakukan pemeriksaan EKG, kemudian eko. Nah, yang penting waktu itu saat itu adalah pada posisi terjadi COVID, ya. Jadi yang ini yang ingin saya tunjukkan kondisi pada awal ini. Nah, nih, jadi pasien itu masuk ke kita dengan tahikardi, kemudian saturasi baik saat itu, kemudian takipnu, ya, respiratory rate-nya 53, kemudian tekanan darah di sini 74/44. Nah, awalnya pasien ini sudah
tahikardi yang cukup lama, tapi kita waktu itu dari dokter jaga tidak memikirkan bahwa ini apakah ini shock atau tidak ya. Jadi memang pada saat itu dia masuk pada fase shock yang compensated. Ternyata itu tidak tertangani sampai akhirnya jatuh kepada kondisi yang tekanan darah sudah menurun, yang uncompensated. Nah, itu sharing sedikit, saya akan mulai ya. Kenapa sih penting untuk menilai shock pada anak itu dimulai dari denyut jantung atau heart rate ya. Kalau kita lihat pasien tadi itu heart rate-nya sekitar 170 pada anak umur 5 tahun ya. Itu kan tidak oke ya, sangat tahikardi. Nah, saya mulai dari definisi. Jadi, shock adalah suatu keadaan di mana terjadi gangguan sirkulasi. Ya, yang terjadi adalah gangguan sirkulasi, sehingga tubuh tidak mampu mensuplai oksigen dan nutrisi. Jadi, di sini tidak hanya oksigen, tetapi juga nutrisi untuk memenuhi kebutuhan metabolisme organ vital dan jaringan perifer. Nah, kita tahu organ vital itu apa-apa aja, ya otak, paru, jantung, ya hepar. Nah, itu tidak bisa terpenuhi kebutuhan metabolismenya akibat terjadi shock tadi. Nah, kemudian uh, saya beralih lagi tipe-tipe shock ini ya. Tadi ada yang hipovolemik, kardiogenik, obstruktif dan distributif. Nah, yang paling sering terjadi pada anak hampir sekitar 70 sampai 80% adalah hipovolemik. Apa yang terjadi pada hipovolemik? Hipovolemik adalah terjadinya penurunan preload di sini. Ya, gangguannya terjadi penurunan preload. Kemudian diikuti dengan kardiogenik, obstruktif dan distributif. Nah, secara patofisiologi secara patofisiologi, kenapa itu denyut jantung duluan sih yang kita nilai? Kadang-kadang eh, kita suka terlewatkan. Kadang-kadang kita sampai mengenali shock itu seperti pasien saya tadi, itu blood pressure-nya udah turun, tekanan darahnya udah turun. Padahal harusnya kita masih bisa menilai pada saat dia denyut jantungnya cukup tinggi atau lebih dari normal. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya jantung memompakan darah itu tergantung dari stroke volume dan heart rate denyut jantung. Ya, stroke volume ini yang dipengaruhi oleh preload. Ya, preload itu jumlah atau banyaknya cairan yang masuk ya ke dalam jantung. Nah, pada pasien-pasien anak itu sering terjadi gangguan dehidrasi, ya, shock sehingga ini sering terganggu. Kemudian kalau ini gangguannya pada pasien-pasien dengan CHD ya, congenital heart disease, gangguan irama sehingga itu menyebabkan stroke volume terganggu. Apa yang akan dilakukan tubuh kita ketika ini terganggu, turun, maka denyut jantung akan berusaha memompa lebih cepat. Supaya apa? Supaya curah jantung ini tetap sama, ya. Supaya curah jantung ini tetap sama untuk dipompakan ke organ-organ penting dan ke seluruh. Nah, itulah kenapa kita mengenali hmm, tahikardi itu di depan sini. Ketika ini tidak terkenali, heart rate-nya tinggi tapi dibiar-biarin. Ya. Jadi akhirnya jatuh kepada cardiac output-nya turun, ya, kemudian diikuti dengan tekanan darah yang turun. Nah, di sini ketika sudah sampai pada fase ini, biasanya kondisinya tidak cukup baik ya anaknya. Nah, tetapi pada septic shock ya itu bisa gabungan dari beberapa jenis tipe shock yang tadi. Jadi nggak cuma preloadnya aja, bisa aja pada septic shock itu miokard contractility-nya juga terganggu atau bahkan afterload-nya juga terganggu. Nah, itu hati-hati. Ini yang saya sampaikan tadi. Pada kita sebagai dokter umum, ya dokter anak umum, harus bisa mengenali fase shock itu pada yang awal ini, yang terkompensasi. Nah, apa yang bisa kita nilai? Tahikardia anaknya. Jadi denyut jantungnya itu lebih dari normal. Jadi ketika kita jumpa, ketemu sama pasien yang denyut jantungnya lebih dari normal, kita harus cari kira-kira apa penyebabnya. Walaupun itu bisa juga karena cemas, ya, kemudian demam tinggi. Nah, itu kan bisa menyebabkan denyut jantung juga lebih dari normal. Tapi kalau ada tahikardia diikuti tanda-tanda ekstremitas yang lembab, ya, kemudian waktu pengisian kapiler yang memanjang, kemudian nadi perifernya lemah, nah itu juga harus hati-hati. Ini adalah shock yang terkompensasi, di mana ya tekanan darah pada fase ini masih normal. Jadi kita tidak bisa menilai anak itu shock pada saat tekanan darah sudah turun atau fase yang dekompensasi. Jadi kita harus hati-hati di sini. Ya, ini yang harus kita nilai. Ya, kemudian kalau
shock yang terkompensasi ini tidak bisa kita kenali, maka dia akan jatuh kepada kondisi di mana perfusi organ tidak adekuat. Apa yang terjadi? Anak yang awalnya kompos mentis ya, bagus-bagus masih bicara, jatuh pada gangguan kesadaran. Anaknya sudah mulai mengantuk-ngantuk ya. Kemudian urinnya juga menurun ya, kurang dari 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian terjadi asidosis metabolik, nafasnya pusmau ya. Kemudian ada takipnu, nafasnya cepat ya. Kemudian nadi sentral ini di sini lemah. Nah, akhirnya ketika terkompensasi ini tidak terkenali, jatuh ke kondisi di mana perfusi organ tidak adekuat. Kemudian ketika ini juga tidak kita kenali, maka dia akan jatuh pada stadium hipotensi atau yang dekompensasi. Ya, ini yang sering terjadi pada pasien-pasien yang dikirim ke rumah sakit rujukan. Ya, terutama seperti kami di sini ada Malik itu adalah rumah sakit rujukan yang akhirnya datangnya seperti ini. Sudah diobok-obok tapi ternyata tidak dikenali bahwa itu shock, jatuhnya ke yang hipotensi. Nah, ini tadi sudah juga disampaikan sedikit, saya ulangi, yang hipovolemik ini paling sering ditemukan. Nah, apa yang terjadi? Itu penurunan volume di sirkulasi darah, ya, sehingga apa preloadnya menurun, kardiak output menurun. Ini yang paling sering terjadi pada anak, kelompok anak. Nah, kemudian kardiogenik, ya, denyut jantungnya abnormal, ya, heart block, ya, seperti Dokter Arida sampaikan tadi, aritmia, ya, terjadi shock, itu bisa saja terjadi. Kemudian ada terjadi juga penurunan kontraktilitas dari miokardium. Nah, kalau yang distributif, ini terjadi gangguan akibat penurunan resistensi vaskular sistemik. Nanti kita akan lihat satu-satu. Kemudian obstruktif, adanya tekanan pada struktur intratorakal, ya, pembuluh darah besar, ventrikel jantung. Ini kondisi-kondisi yang uh, apa ya, menyumbat ya, obstruksi ya. Nanti kita akan lihat satu-satu. Nah, ini kita tidak usah hafal ya, normal respiratory rate pada anak, kemudian heart rate ya, tadi pasiennya 5 tahun nih, tapi ternyata heart rate-nya tadi 170. Sementara normalnya pada anak itu 2 sampai 10 tahun 60 sampai 150. Ya, artinya sudah cukup di atas normal. Kemudian systolic blood pressure-nya, tekanan darah sistolik ini cara cepat ya. Kita nggak bisa lagi buka-buka kurva di depan pasien yang sudah emergensi. Jadi ini saya suka ambil di kurang dari 1 tahun itu minimal 70 ya, 1 sampai 10 tahun 70 tambah usia dikali 2 ya. Jadi kalau 5 tahun tadi 5 kali 2 10, 70 tambah 10 dia 80. Tapi ternyata tadi waktu datang ke kita itu sekitar 70-an ya, berarti itu sudah cukup rendah atau kita sebut dengan hipotensi. Nah, bagaimana setelah kita melihat mengenali tanda gejala pada pasien-pasien shock, uh, kemudian apa yang harus kita kerjakan? Ya, tetap karena shock ini adalah emergensi, ABC life support ini penting. Ya, ini yang wajib dikerjakan. Kemudian kita harus menentukan akses vaskular. Kenapa? Karena kita harus memberikan cairan yang cukup banyak dalam waktu yang cukup cepat. Ya, jadi kita akan memilih rute mana yang bisa kita berikan dalam jumlah yang besar dan waktu yang cepat. Kemudian kita akan memberikan resusitasi cairan, ya. Apa cairannya, berapa banyak cairan yang akan kita berikan, berapa lama, nanti kita akan melihatnya di sini. Kemudian yang paling penting, 4 dan 5 ini paling penting tapi seringkali terabaikan. Ya, kita sudah happy dengan memberikan cairan, tapi kita tidak memonitor, ya. Kemudian kita tidak melakukan reassessment, ya. Jadi yang sering terjadi adalah sudah kita berikan cairan, udah tinggalin pasiennya. Rata-rata hampir seperti itu. Ternyata kita harus tetap memonitoring dan melakukan assessment. Kenapa? Ternyata kalau kita memberikan cairan cukup banyak, ya, itu outcome-nya sangat jelek, ya, keluarannya sangat jelek pada pasien-pasien dengan shock ini. Kemudian yang keenam adalah pemeriksaan laboratorium dan pemberian terapi. Nah, ini akses vaskular, ya. Yang ini gambar yang atas adalah normal vaskular akses yang sering kita kerjakan untuk kasus yang non emergensi. Tetapi ketika terjadi kasus emergensi yang kita harus cepat segera, ini adalah daerah-daerah yang sering kita gunakan. Ya, pada bayi baru lahir juga kita sering memasang umbilikal supaya kita bisa memberikan cairan yang cukup cepat dan banyak. Tetapi kalau kita tidak bisa memberikan akses vaskular seperti ini, kita boleh menggunakan intraoseus. Ya, setelah gagal dicoba 3 kali atau selama 90 detik pada anak usia kurang dari 6 tahun. Tetapi pada anak usia lebih dari 6 tahun, biasanya kita menggunakan akses vena sentral. Ya,
Jadi kalau di tempat atau rumah sakit kita ada ICU, biasa kita gunakan yang ini karena sentral, atau bisa juga kita melakukan intraoseus ini dengan menggunakan jarum atau NALT yang ada di transfusi set kalau memang tidak memungkinkan atau tidak mempunyai alatnya. Oke. Nah, kemudian menilai, sorry, Yes. bagaimana kita melakukan? Nah, inilah dia intraosseous needle-nya. Ini harganya cukup mahal ya, dan tidak di semua tempat ada. Jadi ketika ini tidak ada, apa yang kita gunakan adalah needle di transfusi set karena dia cukup besar lubangnya dan dia cukup kuat sehingga dia bisa menembus tulang. Ya, nah ini mudah dilakukan ya. Kalau kita nggak dapat akses intravena, kita bisa melakukan intraosseus di mana di tibia proksimal, ya di tibia proksimal. Ya kenapa? Kita harus memberikan cairan cepat, kita bisa memberikan obat-obatan, kita bisa melakukan koreksi gula di sini ya. Jadi kita bisa memilih akses intraosseus pada anak kurang dari 6 tahun. Nah, yang sering terjadi adalah posisi jarum yang tidak pas. Ya, kemudian ada fraktur, infeksi, dan kompartemen sindrom. Yang menjadi catatan di sini adalah ketika kita melakukan akses intraosseus, pastikan uh, jarum yang kita hubungkan dengan infuset tadi ketika kita cucukkan terdengar seperti menembus kertas, kemudian ketika kita alirkan itu cairan infus itu jalan, itu sudah masuk, artinya cairan sudah oke, tempat kita sudah oke. Nah, tetapi yang jadi catatan juga adalah akses intraosseus ini adalah tidak permanen, ya, temporer. Ketika ini sudah cairan sudah masuk, obat-obatan emergensi sudah diberikan, maka kita harus mencari akses intravena di tempat lain. Ya, biasanya itu yang perifer sudah mulai terbuka. Ya, jadi kita bisa melakukan akses perifer yang lain. Nah, berapa banyak atau bagaimana cara kita melakukan resusitasi pada shock ini? Ya, ini bagannya ya tetap dilakukan ABC, airway breathing circulation, ya. Kemudian kita pasang intravena atau intraosseous line. Nah, kita masih menganut yang memberikan cairan bolus 20 cc per kilo. Cairan apa yang kita berikan? Ya, kita berikan kristaloid atau koloid, ya. Kalau kita mau cari tempat yang gampang murah itu biasanya kristaloid, ringer laktat atau normal salin, ya 20 cc per kilogram berat badan selama 10 sampai 20 menit. Tetapi ada satu literatur juga yang menyebutkan tidak ada bedanya ternyata kalau kita menggunakan koloid untuk melakukan resusitasi. Jadi mana yang ada cepat dan dapatnya itu boleh kita berikan, baik itu kristaloid ataupun koloid. Tetapi jangan lupa teman-teman, di sini kita harus juga melakukan pemeriksaan gula darah, ya gula darah dan kalsium. Kenapa? Ketika terjadi hipoglikemia dan terjadi hipokalsemia, dia akan memperberat terjadinya shock tadi. Jadi ini harus dikoreksi. Ini harus dikoreksi. Sambil dilakukan pemberian cairan, ya kita juga melakukan koreksi hipoglikemi dan hipokalsemia. Jadi ada yang menarik ketika satu pasien datang ke IGD kita, di IGD itu dianggap oleh dokter spesialis anak adalah suatu shock hipovolemik, ya sudah dilakukan bayi umur 6 bulan, sudah dilakukan resusitasi 2 kali pemberian cairan, ternyata tidak baik, kondisinya malah makin jelek. Nah, setelah itu dikirim ke ICU, di ICU kita cek nih gulanya, ternyata gulanya 40, ya hipoglikemia. Nah, penampilan klinis itu mirip seperti shock, dingin, kejang, anak tidak sadar, ya. Kita koreksi hipoglikemia, pasiennya bangun, ya. Jadi itu yang kadang-kadang terlewatkan oleh kita. Nah, setelah kita berikan cairan, saya sambung kembali, kita harus melakukan assessment ulang, ya, reassessment. Ini yang sangat-sangat suka terlewatkan juga oleh teman-teman, ya. Apa yang kita kerjakan? Dilihat lagi, apakah masih ada tanda-tanda shock? Anaknya masih tahikardi atau tidak? Urinnya bagaimana? Kesadarannya perbaikan atau tidak? Ya, kalau ini masih juga sama, ya. Apalagi yang paling penting, kita menilai adalah heart rate, ya denyut jantung. Ketika kita berikan cairan ini, denyut jantung turun atau tidak? Ya. Nah, kalau dia tidak turun, stop cairan. Berarti bukan penyebabnya atau bukan obatnya oleh cairan, mungkin yang lain shocknya. Ya, tetapi ketika heart rate turun setelah kita berikan cairan, ya, maka kita bilang, oh ini respon terhadap cairan. Tetapi belum normal nih heart rate-nya. Tetap kita sambung dengan memberikan cairan.
Berapa banyak kita berikan lagi? Sekitar 20 cc per kilo. Ya. Boleh diulang sampai 60 sampai 80 cc per kilo. Tetapi teman-teman yang ingin saya jadikan catatan adalah ini tergantung kasusnya. Jadi tidak semua kasus bisa kita berikan sampai 80 cc per kilo. Ya, kalau sudah terjadi overload cairan, pemberian cairan yang terlalu banyak, ya, itu outcome-nya akan sangat-sangat jelek pasiennya. Ya, jadi tergantung kasusnya. Nah, teman-teman yang berada di rumah sakit rujukan tipe A, ya, seperti kami yang di Adam Malik, itu bahkan jarang sekali memberikan sampai 80 karena memang sudah di luar, di rumah sakit luar, itu sudah diberikan uh, apa namanya loading cairan yang berkali-kali sehingga datang itu sudah dengan kondisi yang overload cairan. Itu dia. Jadi ini hanya apa ya standar saja untuk algoritma, tapi tidak harus wajib seperti ini diikuti. Nah, tergantung kasus demi kasus ya, case by case. Nah, kemudian setelah kita berikan yang kedua, kita nilai lagi. Kalau memang setelah total ternyata 80 masih terjadi juga shock atau kondisinya masih tidak ada perubahan, baru kita pikirkan pemberian inotropik dan vasoaktif. Ini dia alurnya secara umum. Nah, tapi kita harus memperhatikan aspek fluid responsiveness. Bagaimana kita menilai fluid responsiveness? Heart rate tadi. Ketika kita guyur, kita kasih cairan, turun nggak heart rate? Ketika heart rate turun, itu kita anggap sebagai fluid responsiveness. Tetapi bila tidak respon, resusitasi cairan dihentikan. Ya, kita sebut dengan refraktor cairan. Nah, ada lagi catatan yang penting di sini, hati-hati. Ingat pasien anak itu sering ya atau banyak ya sekarang pasien-pasien dengan kelainan jantung dan gizi buruk. Nah, itu tidak boleh kita berikan cairan yang sama seperti anak-anak yang normal gizinya. Jadi kita berikan volume cairan yang lebih kecil. Itu dia. Bila tidak tersedia alat pemantauan hemodinamik yang canggih seperti UFCOM, ya, itu bisa resusitasi cairan kita hentikan bila didapatkan tanda-tanda kelebihan cairan. Ada takipnu yang awalnya tidak takipnu jadi takipnu. Kemudian yang awalnya tidak ada rongki, setelah resusitasi ada rongki. Yang sebelumnya tidak ada gelap, setelah resusitasi ada gelap. Atau terjadi hepatomegali yang sebelumnya memang tidak ada. Itu dia. Berarti kita harus melakukan resusitasi cairan ini dihentikan kalau ada tanda-tanda kelebihan cairan. Nah, ada catatan merah di sini, kita harus menilai setelah pemberian setiap bolus cairan, ya, untuk melihat respon atau tidak atau tanda-tanda volume overload. Jadi ini memang sangat-sangat penting ya untuk menilai apakah pasien ini respon terhadap cairan atau tidak. Ini manajemen shock masing-masing ya. Ini satu-satu yang tadi ini secara umum. Ini satu-satu yang paling sering hipovolemik. Nah, hipovolemik ini juga ada yang non hemoragik, ada yang hemoragik. Jadi pasien-pasien diare, muntah ya, yang demam berdarah ya, itu kita berikan 20 cc per kilogram berat badan, normal salin atau ringer laktat ya. Boleh diulang seperlunya. Kemudian boleh kita pertimbangkan untuk memberikan koloid. Tetapi pada pasien-pasien dengan perdarahan, yang perlu kita kerjakan adalah kontrol bleeding. Ya, kalau nampak atau kelihatan bleeding yang kelihatan seperti pada pasien-pasien trauma, fraktur femur, ya, yang cukup besar, yang bisa mengakibatkan kehilangan darah yang cukup banyak, maka itu kita kontrol bleeding. Kita konsulkan ke bagian bedah. Kita berikan cairan juga, ya, kita berikan cairan juga 20 cc per kilogram berat badan, bisa diulang 2-3 kali, ya. Tetapi kita pertimbangkan untuk memberikan darah, ya, transfusi darah. Ketika darah yang hilang, maka kita harus mengganti dengan darah lagi. Karena kita ingat konsepnya tadi bahwa gangguan dari HB itu adalah yang mengikat dari oksigen. Jadi ketika terjadi gangguan, kita berikan oksigen banyak, tapi HB tetap turun oleh karena perdarahan, maka itu tidak akan terjadi keseimbangan atau shocknya tidak akan kembali normal. Nah, kemudian yang kedua adalah distributif. Termasuk di sini adalah sepsis, ya. Manajemen algoritmnya nanti akan ada sendiri untuk sepsis. Anafilaksis ini juga yang paling sering juga kita temukan, pemberian obat-obatan yang tiba-tiba bikin pasiennya shock ya karena alergi. Nah, kita harus siap-siap dengan pemberian epinefrin. Kemudian untuk yang neurogenik kita berikan cairan juga, ya, kita berikan cairan juga sebesar 20 cc per kilo. Kita bisa mulai dari 20 cc per kilo, ya. Kemudian ada pemberian
vasopresor. Yang ketiga adalah yang kardiogenik ya. Jadi tergantung manajemennya spesifik tergantung kondisinya bagaimana. Nah, yang kardiogenik ini ada yang bradiaritmia, ada yang takiaritmia. Nah, jadi kalau yang bradiaritmia kita ikutin tuh kalau di UKK kita area itu ada yang algoritma untuk bradi dan algoritma untuk yang tahikardi. Nah, tetapi untuk pemberian cairan pada kondisi-kondisi CHD ini congenital heart disease ya, penyakit jantung bawaan, kemudian ada miokarditis, kardiomiopati, itu kita berikan tadi pada pasien jantung dosisnya kecil ya, 5 sampai 10 cc per kilogram berat badan. Itu kita berikan normal salin atau ringer laktat ya, diulang bila perlu, PRN bila perlu. Kemudian kita berikan vasoaktif dan dikonsulkan ke expertnya. Expertnya di sini adalah dokter jantung anak, khusus konsultan atau dokter konsultan area. Dan terakhir yang untuk obstruktif ya, ini juga tergantung manajemennya tergantung pada masing-masing kondisinya. Ya, jadi kalau pada pasien-pasien bayi baru lahir yang lahir dengan duct dependent lesion ya, kita kasih prostaglandin E1 ini kayaknya di semua rumah sakit rujukan ini sudah bisa dikerjakan. Nah, kemudian pada pasien-pasien dengan tensi pneumotorak ya dilakukan middle kompresi. Ya, jadi tidak melulu semua tentang memberikan cairan-cairan ya, tapi tergantung penyebabnya apa. Nah, ini pada pasien-pasien dengan kardiak tamponit ya, itu harus dilakukan perikardiosintesis ya. Kemudian bisa diberikan cairan ya, bisa kita berikan cairan di sini sekitar 20 cc per kilo kristaloid. Nah, kalau pada emboli ya kita berikan juga cairan, cuma emboli ini kadang-kadang terdiagnosis sangat-sangat terlambat ya. Biasanya pasiennya kadang ini jadi diagnosis keranjang sampah, kadang-kadang udah nggak tertangani, oh ini ternyata emboli ya. Sementara kalau itu sudah terdiagnosis cepat, itu kita bisa pertimbangkan untuk memberikan trombolitik atau antikoagulan. Nah, tadi yang penting di sini ini adalah untuk septic shock kita ambil dari critical care medicine itu surviving sepsis campaign 2020 ya. Jadi bagaimana ini banyak sorry ya saya ini sedikit ini banyak terjadi pada pasien dengan di rumah sakit rujukan tipe A ya yang memang sudah diatasi terlebih dahulu dari rumah sakit daerah sekitarnya baru dikirim ke kita. Nah, jadi jatuhnya itu udah septic shock atau suspected sepsis ya. Jadi apa yang akan kita kerjakan kalau sudah terjadi septic shock ini kita harus melakukan tata laksana dalam waktu 1 jam ya. Kemudian kalau yang suspected sepsis itu kita dalam waktu 3 jam. Nah, apa yang kita kerjakan ya? Yang kita kerjakan itu tetap sama tadi uh, cari intravena, akses intraoseus ya boleh. Kemudian perhatikan kalau untuk septic shock adalah jangan lupa kultur darah. Kenapa? Antibiotik itu sangat penting dalam 1 jam pertama ya pemberian antibiotik pada pasien-pasien dengan sangkaan sepsis atau septic shock. Nah, tapi idealnya adalah ambil dulu kultur darah. Nah, kita memberikan empirik antibiotik ini yang broad spectrum tergantung pola kuman di tempat atau rumah sakit masing-masing teman-teman sekalian. Ya, jadi ini memang sudah ada panduannya mungkin dari PPI atau dari mikrobiologi. Antibiotik pilihan apa yang akan tepat kita berikan pada pasien-pasien dengan sangkaan sepsis atau septic shock. Kemudian kita lakukan pemeriksaan laboratorium laktat, ya, pemberian cairan. Kalau memang masih ada tanda-tanda shock, ya, di sini. Kemudian baru kita mulai vasoaktif. Kalau memang shocknya masih belum teratasi. Nah, tapi kita juga perlu memperhitungkan support dari respirasi, ya, apakah dia terjadi gangguan pada respirasi atau tidak, ya. Kemudian kontrol sumber infeksi. Biasanya pada anak yang paling sering Orang adalah berdua nih. halo, yang sering pada anak adalah infeksi dari pernafasan, ya. Yang kenapa sering terjadi pada saluran nafas itu anatomi saluran nafas anak itu pendek dan sempit sehingga ketika ada sekret, benda asing ya, itu bisa menimbulkan cepat menimbulkan infeksi dan menyumbat ya saluran pernafasan. Kemudian kita mulai dengan pemberian cairan dan titrasi vasoaktif ya. Kemudian kita gunakan hemodynamic monitoring yang advance kalau memang ada ya, kalau memang ada. Nah, kemudian tambahannya di sini boleh kita berikan hidrokortison kalau memang shocknya itu refraktori. Refraktori itu maksudnya sudah dikasih vasoaktif, ya ternyata juga tidak perbaikan. Ya, kita bisa berikan juga support nutrisi, ya ada perhitungan khusus untuk pasien-pasien sepsis, ya. Jadi kalau ngomongin sepsis ini, mungkin kita akan butuh waktu 1 jam sendiri nih ya.
ngomonginnya. Jadi ini yang sedikit sekilas lintas ya, kemudian hindari hipoglikemia, kemudian kita beri antimikroba, ya itu yang penting dari septic shock ini. Nah, bagaimana pemberian cairan ya dan vasoaktif inotropik pada anak dengan septic shock ya. Nah, ini tergantung dari fasilitas kesehatannya ya. Kalau dia dengan punya ICU ya, di fasilitas kesehatannya punya ICU, kita boleh memberikan cairan sampai 60 cc per kilo. Ya, jadi kita nggak takut-takut nih kalau memang kira-kira anaknya apa namanya sesak akibat pemberian cairan yang cukup banyak, kita bisa masukkan ke ICU dan kita lakukan intubasi. Tetapi pada pasien-pasien yang pada rumah sakit yang tidak memiliki ICU, ya kalau tidak ada hipotensi pada pasien septic shock ini, kita berikan cairan yang maintenance saja, ya. Jadi tidak perlu mengguyur, tidak perlu memberikan loading cairan, ya. Jadi hanya memberikan cairan yang sesuai dengan maintenance atau holiday segar. Nah, tapi perlu dipertimbangkan pemberian vasoaktif inotropik, ya, kalau memang ada tempatnya. Nah, pada anak pada fasilitas kesehatan yang tanpa ICU, kalau terjadi hipotensi, boleh kita kasih cairan, boleh. Tetapi maksimal pemberian cairannya itu adalah sekitar 40 cc per kilogram berat badan. Ingat teman-teman, untuk pemberian cairan obat-obatan pada pasien-pasien shock ini, kita harus menghitung berdasarkan berat badan ideal, ya. Jadi tidak bisa kita berikan berdasarkan berat badan aktual, karena anak-anak itu ada yang obes, ada yang gizi buruk, ya kan. Jadi kita memberikannya per kilogram berat badan adalah per kilogram berat badan ideal. Kalau sudah shocknya teratasi, perfusinya baik kembali ya, tidak ada lagi apa namanya urinnya cukup ya, kita pastikan cairannya diberikan maintenance ya. Kemudian jangan lagi memberikan bolus-bolus ya. Kemudian monitoring. Nah, itu yang penting sekali, monitoring untuk pasien-pasien yang sudah kita lakukan resusitasi. Nah, kalau hipotensi pada rumah sakit yang tidak memiliki ICU, kita lihatnya dari mana? Dari systolic blood pressure saja. Ya, yang sudah saya sampaikan di depan tadi, kita nilai hanya yang systolic blood pressure kurang dari 50 pada anak usia kurang dari 12 bulan, kemudian kurang dari 60 pada anak usia 1 sampai 5 tahun, dan kurang dari 70 pada anak usia dari lebih dari 5 tahun. Itu dia. Jadi kalau kita nggak punya alat atau tidak punya modalitas, kita bisa gunakan kriteria ini. Nah, ini beberapa jenis vasoaktif yang inotropik dan vasoaktif agent yang sering kita gunakan ya, dopamin, dobutamin. Nah, bagaimana kita nanti dalam prakteknya memberikannya? Yang mana dulu? Ya, saya sih lebih cenderung memilih untuk menyesuaikan dengan kondisi kasus pasiennya. Ya, jadi tidak ada yang mana yang lebih utama. Tetapi dari Surviving Sepsis Campaign itu pilihannya adalah epinefrin atau norepinefrin yang pertama. Ya, jadi kalau di tempat saudara, teman-teman sekalian tidak ada, boleh boleh kita pilih yang dopamin atau dobutamin, boleh dengan dosisnya disesuaikan. Ya. Nah, ini dosis-dosis dari inotropik dan vasoaktif agent. Nah, yang terakhir adalah setelah kita melakukan resusitasi, apa sih yang menjadi target? Tadi kan kita bilang resusitasi dihentikan bila target resusitasi sudah tercapai. Nah, ini termasuk target resusitasi yang paling utama, ya, frekuensi denyut jantung atau nadi menurun setelah kita melakukan resusitasi yang pertama. Ya, jadi ini yang poin pentingnya. Kemudian kualitas nadi sentral dan perifernya sama, ya. Kemudian akral hangat, waktu pengisian kapiler kurang dari detik, urinnya lebih dari 1 cc per kilogram berat badan per jam, kesadaran yang baik, dan tekanan sistolik ya lebih dari P5 sesuai usia. Atau kita boleh pakai tadi yang cara cepat. Jadi ini adalah target resusitasi. Jadi 6 poin ini merupakan target resusitasi. Jadi ketika kita bilang kita akan meresusitasi pasien ini, kita sudah punya target. Oh, denyut jantung harus turun. Oh, nadi sentral harus sama perifer. Akral harus hangat, waktu pengisian kapiler kurang dari detik. Ketika target itu tidak tercapai, kita boleh ulang sampai maksimal tadi yang kita sampaikan, bisa sampai 60 atau sampai 40 cc pada fasilitas kesehatan yang tidak memiliki ICU. Nah, itu yang terakhir, take home message-nya adalah ya, shock merupakan suatu kondisi yang mengancam jiwa, sehingga identifikasi ya dan manajemen cepat dan tepat penting dilakukan. Yang paling penting lagi adalah monitoring assessment dan menilai fluid responsiveness berperan penting dalam
tata laksana resusitasi cairan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Mei.